Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, opa, oma, ibu, bapak, adik-adik, dan anak-anak sekalian, salam sehat berlimpah berkat. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan episode ke-62. Kita akan melanjutkan pembahasan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya bab 10, 11, dan selanjutnya. Firman Allah tidak pernah akan gagal. Firman Allah akan terus meneguhkan, merambatkan, dan memperdalam iman kita. Apabila menurut Rasul Paulus, jemaat perjanjian lama menolak Kristus, firman Allah tetap bekerja bagi bangsa-bangsa lain. Firman Allah tidak pernah akan gagal. Sangat menarik, kita akan mendengarkan bersama ulasan Bapak Kardinal terhadap episode ini. Selamat mendengarkan, selamat merenung dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih di percakapan mengenai surat kepada orang Roma. Percakapan ini panjang karena memang suratnya sendiri panjang dan banyak bagian yang tidak mudah. Moga-moga di dalam 1 dan 2 percakapan yang berikut kita sudah bisa menyelesaikannya. Sebelum dilanjutkan percakapan kita dari percakapan yang lalu, supaya jalan pikirannya dapat diikuti lebih mudah, saya akan mengulang secara garis sangat besar cara berpikir dan langkah-langkah pembicaraan kita. Mulai dari kesadaran bahwa manusia itu hidup di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa. Artinya bukan sekedar dosa pribadi, kuasa dosa. Itulah yang dikatakan di dalam bab 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa itu menjadi sangat eksplisit, eksistensial di dalam diri Rasul Paulus. Wujudnya apa? Bab 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itulah realitas kuasa dosa. Nah, karena manusia dalam hal ini Paulus sendiri merasakan hidup di bawah kuasa dosa, ia berseru pada ayat 24, "Aku manusia celaka." Karena apa? Karena hidup di bawah kuasa dosa. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu seruan. Pertanyaan dan dijawab sendiri pada bab 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu langkah sampai di situ. Langkah berikutnya adalah bab 8. Dimulai dengan kata demikianlah. Pelepasan dari tubuh maut oleh Yesus Kristus ini buahnya apa? Prinsipnya ada pada bab 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Muncul roh.
yang memerdekakan. Lalu ada dinamika di dalam atau berkat hidup di dalam roh itu. Ayat 16 sampai 17. Dinamikanya seperti ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu membuat kita menjadi anak Allah. Nah sekarang, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kata kunci kedua, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Kristus anak Allah, kita berkat roh adalah anak Allah, maka kita akan menerima janji-janji Allah bersama Kristus. Apa janji Allah itu? Dikatakan pada kalimat sesudahnya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itulah yang namanya harapan. Dipermuliakan bersama dengan Kristus. Itu langkah yang kedua. Sekarang langkah yang berikutnya. Bab 8 ayat 28. Ini kesimpulan. Jadi kita tahu sekarang, jadinya tidak ada, saya tambah sendiri supaya jelas. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu? Ayat 28 sampai 30. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang ya, bukan hanya orang pilihan, tetapi semua orang semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sama dengan yang sudah kita katakan tadi, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, kembali lagi, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itu kata yang muncul pada ayat 18 juga, dimuliakan. Dan siapa yang dimuliakan? Ya semua. Sesudah itu ayat 31 sampai 39, itu bagus sekali kalau dibaca, dirasa-rasakan. Ini adalah pujian dan syukur di dalam berbagai macam bentuk. Bentuknya pertanyaan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Dan sebagainya. Bentuknya pertanyaan-pertanyaan sampai dengan ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang memisahkan kita, yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Kita sampai pada bab 9 sekarang. Nah, bab 9 ini mulai sesuatu yang baru. Sesudah berbicara mengenai buah-buah keselamatan, hidup dalam roh, yang membuahkan harapan akan kemuliaan, namanya harapan. Sekarang pada bab 9, mulai bab 9 sampai dengan bab 11, Rasul Paulus bicara lagi mengenai
Israel. Kembali lagi ke pokok yang lama sudah disampaikan, tetapi kembali lagi karena memang itulah seluruh tujuan penulisan suratnya. Menempatkan umat Israel di dalam sejarah keselamatan, menempatkan bangsa-bangsa lain di dalam sejarah keselamatan yang sama. Kita dulu percakapan yang lalu sampai di sini. Kita mencoba melihat lagi bab 9 ayat 1 sampai bab 11 ayat 36. Langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah bab 9 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi berbicara mengenai Israel. Apa yang dikatakan? Paulus selalu menekankan bahwa umat Israel itu adalah umat yang terpilih. Bab 9 ayat 4 ayat 5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Itu keunggulan umat Israel. Ditambah ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ini keunggulan umat Israel. Dipilih, dikaruniai karunia-karunia istimewa. Tetapi, meskipun di dalam privilegi, di dalam keadaan yang sangat istimewa seperti itu, umat Israel tidak sampai kepada Kristus. Mestinya, kalau menerima karunia-karunia istimewa seperti itu, mereka sampai kepada kepercayaan kepada Kristus. Nyatanya tidak. Karena itu, pada ayat 2 dan 3, Paulus mengungkapkan kesedihannya karena realitas itu. Dan tentu saja karena dia adalah bagian dari orang-orang Israel itu. Ketika saudara-saudaranya sebangsa tidak sampai pada tujuan, dia merasa sedih. Dan kesedihannya itu ia ungkapkan pada ayat 2. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Seandainya saudara-saudaraku sampai kepada Kristus dan syaratnya adalah aku, Paulus, terpisah dari Kristus, aku rela untuk itu. Betapa keterlibatan emosionalnya, keterlibatan imannya Paulus pribadi dengan bangsanya. Itu langkah pertama. Diberi keistimewaan tetapi tidak sampai tujuan. Apakah dengan demikian rencana Allah gagal? Jawabannya tidak. Itu langkah kedua. Ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak mungkin. Mulailah argumentasi yang baru. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini dua kata Israel tapi artinya lain. Adalah orang yang berasal dari Israel itu secara jasmaniah adalah tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Orang Israel dalam arti bangsa yang terjanji. Tidak juga
Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ini argumentasi kitab suci yang dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa rencana Allah tidak gagal. Apa yang dikatakan di sana ada dua argumen kitab suci. Yang pertama, kita semua tahu Abraham diberi janji, tetapi karena tidak tahan menunggu janjinya terlaksana, ia mengambil hambanya menjadi istrinya. Lahirlah Ismail. Tetapi dikatakan di sini ayat 8, ayat 7, yang berasal dari Iskak yang akan disebut keturunannya. Kemudian mengenai Esau dan Yakub, mestinya yang mempunyai hak anak sulung adalah Esau. Tetapi ternyata yang diberkati adalah Yakub. Kesimpulannya apa? Itu argumentasi yang dikatakan di sini ya, ayat 15 sampai 16. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama, firman Allah, rencana Allah tidak gagal. Ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Yaitu tadi garis Iskak, garis Yakub, itu bukan rencana orang. Itulah rencana Allah. Itulah kemurahan hati Allah. Dan seterusnya, sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Argumentasi dari kitab suci lagi, ayat 17, ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini kalimat ini penting. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini menimbulkan masalah apa enggak ini? Kalau orang menjadi tegar hati, itu Allah yang menghendaki ya. Kalau begitu apakah manusia bisa disalahkan? Wong yang menegarkan hati itu Allah. Itulah yang dikatakan, diungkapkan, pertanyaan itu diungkapkan pada ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku. Maksudnya, kalau saya mengatakan itu, kamu pasti akan berargumentasi begini. Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Kalau memang dikehendaki oleh Allah menjadi tegar, seperti ayat 18, terus salahnya manusia apa? Kan hanya mengikuti kehendak Tuhan. Logis. Tetapi kemudian Paulus menjawab begini. Jadi bertanya sendiri, dijawab sendiri. Karena ini surat. Ayat 20. Kira-kira jawaban Paulus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Paulus mengajak orang yang bertanya itu tahu dirilah. Diungkapkan pada ayat 20, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Logikanya tidak begitu tidak begitu sambung persis, tetapi itulah argumentasi yang kita temukan di sini. Lalu dia memberi contoh untuk menyatakan bahwa Allah itu bebas. Bebas seperti apa? Seperti tukang periuk. Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama
suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi perumpamaannya tukang beriuk. Kesimpulannya, rumusannya tidak gampang. Kita baca ya untuk memahami apa yang dimaksudkan. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Tidak gampang menangkap kalimat ini. Kira-kira maksudnya begini. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah menyalahkan kita kalau Ia membuat kita bertindak sebagaimana dikehendaki? Lalu jawabannya begini. Sebetulnya, ini saya bahasakan dengan kata-kata saya sendiri. Sebetulnya Allah itu bisa saja menyatakan kemurkaan dan kuasanya dengan cara membinasakan. Bisa, karena Dia bebas. Tetapi Dia tidak mau itu. Ia mau menyatakan kemuliaannya, tanda kurung, tidak dengan menyatakan kuasanya dan kemarahannya, tetapi Dia menunjukkan kemuliaannya itu dengan kesabarannya, dengan kemurahan hatinya. Tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk kita semua. Bisa dibayangkan ya, semestinya bisa marah, tetapi Allah tidak memilih marah dan merusak. Ia memilih sabar dan menyatakan kemurahan hatinya. Itulah yang dikatakan pada ayat 24, untuk kita yang telah dipanggilnya. Bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Nah, kalau mempunyai argumen, mempunyai pendapat, kan harus ada argumentasinya. Argumentasi itulah yang dia ambil dari kitab suci, ayat 25 sampai dengan ayat 29. Kita sampai di situ itu bukti kitab suci. Dengan demikian, ditegaskan sekali lagi pada ayat 30 sampai 32. Mulai argumentasi lagi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Jadi pernyataan sebelumnya menimbulkan soal. Apa yang akan kita katakan? Kesimpulannya ini, ayat 30, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Jadi yang tidak mengejar malah dapat, yang mengejar lewat hukum tidak dapat. Mengapa tidak? Jawabannya pada ayat 32, karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Lalu
kutipan dari kitab suci lagi. Nah, kalau sudah ditutup dengan kutipan kitab suci, argumentasinya sangat kuat dan selesai bagi orang-orang Yahudi yang paham betul mengenai perjanjian lama. Jadi sama yang dikatakan untuk orang-orang bukan Yahudi sampai kepada kebenaran karena iman. Untuk orang-orang Yahudi mereka tidak sampai karena mereka mencari kebenaran dengan perbuatan, bukan karena iman. Itu langkah yang pertama, bab 9 sampai bab 11. Langkah berikutnya adalah bab 10 ayat 1 sampai 21. Jadi ini argumentasi yang diulang-ulang, moga-moga tidak membingungkan, tetapi sebaliknya menjelaskan. Kembali lagi, orang Yahudi bagaimana, orang bukan Yahudi bagaimana, semua orang bagaimana. Mulai dengan ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itulah deskripsi Paulus mengenai orang-orang sebangsanya, giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu orang Yahudi, bangsanya. Lalu diteruskan dengan penjelasan sekali lagi mengenai kebenaran akan Yesus Kristus. Ayat 4, prinsipnya ada di sana. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, kutipan, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi orang-orang Yahudi menurut Paulus meskipun giat untuk Allah dengan berusaha melakukan hukum Taurat, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukannya. Mereka melakukan aturannya, tetapi tidak melakukan kehendak Allah yang ada di balik aturan itu. Itu mengenai hukum Taurat. Ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Nah, inilah yang sangat sulit untuk dipahami. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Sulit bukan? Sulit kalau kita tidak membaca dengan teliti, kutipan ini asalnya dari mana? Kutipan itu asalnya adalah dari kitab Ulangan, maka harus kita baca, kita cari kitab Ulangan itu. Bab 30, ayat 12 sampai 14. Kitab Ulangan pasti tidak bicara tentang Yesus, belum. Kitab Ulangan ini berbicara tentang Taurat. Nah, mengenai Taurat, dikatakan begini, saya baca mulai ayat 11 bab 30 kitab Ulangan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu
dan tidak pula terlalu jauh. Jadi Taurat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi, menurut ayat ini, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Karena apa? Ayat 14, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, mengenai Taurat ini, ini kata-kata yang bagi kita tidak mudah karena membutuhkan latar belakang perjanjian lama, latar belakang cara berpikir mereka. Ayat 12, Ulangan bab 30. Tidak di langit tempatnya. Jadi Taurat itu tidak di langit. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi Taurat tidak di langit. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ini mengenai Taurat. Taurat itu tidak ada di langit, tidak ada di seberang laut. Sehingga ada orang yang harus mengambilnya supaya kita baca, supaya kita lakukan. Tidak begitu. Karena tetapi firman ini, ayat 14, sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, kalimat ini, kitab Ulangan bab 30 ayat 12 sampai 14 ini, diambil begitu saja untuk argumentasi. Dan kalau kitab Ulangan itu bicara tentang hukum Taurat, kutipan Paulus yang diambil dari kitab Ulangan itu tidak lagi bicara tentang Taurat, tetapi bicara tentang Kristus. Maka pertanyaannya adalah, siapakah akan naik ke surga? Seperti tadi, siapa akan naik ke langit untuk mengambil Taurat? Di sini siapakah akan naik ke surga untuk membawa Yesus turun? Siapakah yang mau pergi ke seberang laut? Di sini dikatakan siapa yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik di antara orang mati, dari antara orang mati. Persis. Kitab Ulangan itu memuji Taurat yang dekat, tidak jauh. Kutipan dari kitab itu yang dipakai oleh Paulus ditafsirkan berbicara tentang Kristus. Moga-moga dengan demikian jelas, kalimatnya susah kalau tidak dibaca dan kita tidak memahami cara berbicara, cara berargumentasi ahli-ahli kitab seperti Rasul Paulus. Maka kesimpulannya sama, ayat 8, firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu siapa? Ya Kristus itu. Dulu Taurat, yang ada di dekatmu sekarang firman, yaitu Yesus Kristus. Itulah firman iman yang kami beritakan. Moga-moga dapat diikuti dengan jelas. Rasa-rasanya kalau kalimat itu dijejerkan lalu dengan sendirinya jelas. Nah, ayat 9 sampai dengan ayat 10 ini adalah ayat yang sangat penting, yang disebut rumus pengakuan iman. Kita baca ya, mengenai firman yang di dalam mulut itu apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau sekarang kita mempunyai Injil, waktu kita bicara mengenai terjadinya Injil-Injil, Injilnya kan mulai dengan kelahiran Yesus sampai kenaikannya ke surga. Injil tertulis yang kita punya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dulu Injil ini hanya satu kalimat ini, yang mudah dihafal dan mudah dilakukan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Itu inti pewartaan. Jadi dibenarkan oleh iman dan pengakuan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, itu dirumuskan di dalam rumus pengakuan seperti ini. Jika kamu mengaku dan sebagainya. Pernyataan tidak lengkap kalau tidak ada bukti dari kitab suci. Maka ayat 11 ada argumentasi lagi dari kitab suci. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya, bukan siapa yang melakukan hukum. Oleh karena itu, Paulus melanjutkan ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, itu adalah argumentasi orang dibenarkan karena iman, dirumuskan ajarannya itu pada ayat 9 dan 10 dengan argumentasi. Belum selesai sampai di situ, tadi kan kita bertemu dengan kata berseru ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana orang dapat berseru dengan seruan seperti itu? Itulah yang dikatakan pada ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sampai kepada perutusan Paulus sendiri. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Logis kan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kalau diurutkan, ada orang yang memberitakan, orang mendengar, orang percaya, dan ketika percaya orang berseru. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti saya di dalam tanda kurung. Sehingga itulah dinamika. Paulus diutus, Paulus memberitakan, orang-orang mendengar, orang yang mendengar percaya, orang yang percaya berseru. Itu bab 10 ayat 1 sampai dengan 15. Sekarang kita teruskan ayat 16 sampai ayat 21. Intinya begini. Tadi kan diutus, memberitakan, percaya, berseru, begitu ya. Mendengar, percaya, dan berseru. Ayat 16 sampai 21 ini pertanyaannya adalah, apakah orang-orang Yahudi itu memang mendengar apa enggak? Dalam rangkaian tadi, mendengar,
percaya berseru, mendengar apa enggak? Itulah yang ditanyakan. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Kutipan dari kitab suci, kitab Yesaya. Jadi, iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Tetapi aku bertanya, adakah mereka ini adalah orang-orang Yahudi, adakah mereka tidak mendengarnya sehingga tidak percaya? Dijawab oleh Paulus, memang mereka telah mendengarnya. Mendengar. Lalu ayat 19, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Jadi kalau mendengar itu kan mestinya terus percaya. Pengandaiannya menanggapi apa yang dia dengar itu. Maka pertanyaan Paulus ayat 19, adakah Israel menanggapinya? Untuk memberi ilustrasi pada pertanyaan dan jawaban itu, Paulus kembali lagi mengutip kitab suci. Pertama-tama Musa. Kemudian ayat 20, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi orang-orang yang tidak mencari itu malah menemukan. Itu artinya orang-orang yang bukan Yahudi. Mengenai Musa, suara mereka sampai ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi pasti mereka mendengarnya. Tetapi kemudian Musa mengatakan, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi bangsa yang bebal, bangsa yang mencari Tuhan itu malah mendengar dan menanggapi. Sementara ayat 21, tetapi tentang Israel, ia berkata, ia itu adalah Nabi Yesaya, kutipan, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi meskipun pewartaan itu sampai kepada mereka, Israel tetap tidak taat. Pernyataan itu tentu menimbulkan soal. Jadi kalau kita melihat membaca surat kepada orang Roma, pernyataan, bukti kitab suci, pertanyaan baru. Dijawab bukti kitab suci, pertanyaan baru. Ini pun sama, pernyataan pada ayat 21, aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Muncul pertanyaan. Bab 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya yang tidak taat dan yang membantah itu? Pertanyaan itu dijawab lagi oleh Paulus dengan sangat tegas. Sekali-kali tidak. Argumentasinya apa? Bahwa Paulus membuat pernyataan yang setegas itu. Argumentasinya macam-macam. Salah satunya adalah argumentasi mengenai yang titik tolak dari dirinya sendiri. Ayat 1. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya.
Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Jadi argumentasi sendiri kemudian dibuktikan dengan kitab suci. Argumentasi kitab suci itu ada pada ayat 3 sampai dengan ayat 4. Mengenai Nabi Elia yang berkata, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Jadi habis. Apa yang dikatakan kemudian, tetapi bagaimana firman Allah kepadanya, ayat 4, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi, kalaupun sebagian besar Israel menolak, Tuhan mengatakan masih ada yang tidak menyembah Baal. Ayat 5 itulah kesimpulan yang saya kira baik untuk diingat karena ada satu kata yang sangat penting di situ. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Kata sisa ini menjadi penting. Menjadi istilah sisa Israel. Itu bisa menjadi kata yang menunjukkan memang sisa, tetapi kata sisa Israel juga dapat menunjuk kepada spiritualitas sisa Israel, yaitu spiritualitas pengharapan. Kita baca ya, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, ayat 6 saya baca, maka bukan lagi karena pertobatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Lalu pertanyaannya, jadi bagaimana? Jadi sesudah menyatakan itu, tanya sendiri, jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Bukti kitab suci lagi. Sekedar untuk mengingat, kita pernah berbicara mengenai sisa Israel. Menarik sekali, karena ini yang nanti yang disebut sisa Israel inilah, kalau kita melihat silsilah Yesus, ya asal-usulnya dari sisa ini. Bukan dari Israel besar, tetapi dari sisa Israel. Sejarahnya panjang, sejak abad keempat sebelum Masehi. Kalau kita ingat, tahun 587, seluruh bangsa Yehuda, Israel dibuang ke Babilonia. Pembuangan Babilonia itu sejarah. 50 tahun kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia dan Raja Persia mengizinkan orang-orang buangan kembali ke tanah terjanji. Tidak semua mau pulang. Banyak yang sudah nyaman di situ, jadi pejabat pemerintah, jadi kaya dan sebagainya, tidak mau pulang. Untuk apa pulang? Kalau di sini sudah nyaman. Ada yang pengalaman agamanya itu masih begitu kuat, terikat pada faham pada waktu itu. Untuk apa kembali kepada janji Allah, kalau Allah kita kalah perang dengan Allahnya orang Babilonia? Jadi kalau dua bangsa berperang, itu yang berperang Allahnya. Sehingga kalau Babilonia menang, itu artinya Allah Babilonia menang. Baal menang terhadap Allah Israel. Untuk apa percaya lagi kepada Allah yang kalah? Yang lain lagi merasa bersalahnya sangat kuat. Dosa kami sudah terlalu besar sehingga kami tidak mungkin lagi diampuni. Tidak mau pulang. Satu sisa yang bukan termasuk di dalam 3 kelompok itu, di tanah pembuangan selama 50 tahun tetap
tetap berpegang pada janji Allah. Memberikan tanah terjanji ketika Allah bersemayam di bait kudusnya. Ya. Kelompok kecil yang berpegang pada janji Allah inilah yang kemudian disebut sisa Israel. Yang masih terus percaya kepada janji Allah. Menjadi istilah teknis, bukan sekedar istilah kelompok yang menunjukkan ini orang-orangnya, tetapi menjadi istilah teknis bagi orang-orang yang tetap percaya kepada janji. Itu bab 11 ayat 1 sampai 10. Ditutup dengan argumentasi kitab suci. Ayat 11 sampai dengan ayat 24. Pertanyaan muncul lagi. Jadi argumentasi, penjelasan, pertanyaan. Maka aku bertanya, ayat 11, bab 11, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Dijawab sendiri, tidak. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Nah, argumentasinya tolong diikuti ya. Apakah mereka tersandung? Tidak. Tetapi mengapa mereka jatuh dan bangsa-bangsa lain itu mendapat panggilan dan diselamatkan? Jawabannya, supaya membuat mereka, orang-orang Yahudi itu cemburu. Loh ini kok orang bukan orang pilihan kok dipilih, dikasih oleh Allah. Ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, jadi Israel tidak taat, buahnya adalah bangsa-bangsa lain taat. Itulah yang dimaksudkan, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi kalau mereka jatuh, mereka cemburu, karena orang bangsa-bangsa lain dikasih oleh Tuhan. Kegagalan mereka itu sudah jadi berkat, apalagi seandainya mereka itu taat. Ya, berandai-andai. Kemudian ayat 13. Ini Paulus berbicara mengenai kepada orang-orang bukan Yahudi. Ayat 13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu. Jadi Paulus itu menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, supaya bangsanya sendiri cemburu. Loh itu Bapak Paulus itu kok jadi rasulnya tidak untuk kita, tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Bicara dengan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi kemudian, nah ini, orang-orang bukan Yahudi mungkin karena privilegi, karena karunia itu bisa menjadi sombong. Di mana-mana. Ketika mereka mendapat karunia, mereka menjadi sombong. Lalu ada nasihat yang disampaikan pada ayat 18. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Nah sekarang
kita omong tentang akar. Kalau roti sudahlah, itu hanya satu kalimat. Tapi tentang akar. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi akarnya itu, yang dimaksud dengan akar adalah janji yang membentuk bangsa Yahudi. Katakanlah, bisa juga yang dimaksud adalah Abraham yang percaya dan dibenarkan. Itulah akar. Nah, akar itu bertumbuh menimbulkan cabang-cabang. Ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, cabang dari akar Abraham itu kan orang-orang Yahudi ya. Cabangnya orang-orang Yahudi yang hidup secara jasmani. Nah, dikatakan di sini, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, karena tidak taat tadi, dan kamu sebagai tunas liar, yang bukan dari akar Abraham ini secara lahiriah. Tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Bisa dibayangkan ya, latar belakangnya waktu kita bicara tentang pengantar, ini ada dua kelompok yang saling mengejek, saling menyalahkan. Nanti masih akan kita lihat di beberapa bagian. Orang-orang bukan Yahudi yang dicangkokkan di dalam tumbuhan yang akarnya adalah Abraham yang dibenarkan karena iman, diberi nasihat, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah, bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong. Jadi diingatkan terus supaya orang-orang yang diselamatkan karena iman mengikuti Abraham itu jangan sombong. Karena apa? Karena nanti cabang itu pun bisa dipatahkan lagi. Ayat 24, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, yang bukan Yahudi, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada zaitun mereka sendiri. Jadi pertanyaannya, ayat 11, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Karena akar, karena cabang yang sudah dicangkokkan dan kemudian dipatahkan, ini akan bisa dicangkokkan lagi di dalam pohon yang akarnya adalah zaitun yang asli. Lalu ada nasihat ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, supaya tidak dipotong. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Itu sampai dengan ayat 24. Sekarang bagian yang terakhir dari bagian 1 surat kepada orang Roma.
ayat 25 sampai 36. Saya baca ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi Paulus bicara tentang rahasia, membicara tentang yang biasa saja sulit berbelit-belit, apalagi tentang rahasia. Pasti agak sulit juga untuk mengikuti, tetapi kita coba. Lalu nanti prinsipnya saja, lalu nanti kita ulangi pada percakapan yang berikutnya. Intinya begini, rahasia bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan semua orang itu tidak akan gagal. Itu intinya. Rahasia ini terpenuhi dengan masuknya bangsa kafir. Dan akan sempurna, dan akan sempurna dengan bertobatnya orang-orang Yahudi. Kita lihat, kita baca ayat 25 dan 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Israel tegar, lalu bangsa-bangsa lain masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, ini susah sekali membayangkannya, tetapi itulah rahasia yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi gambarannya begini, sebetulnya yang diselamatkan, diberi janji khusus itu umat Israel. Tapi de facto nyatanya Israel itu tegar, maka bangsa-bangsa lain masuk. Nanti kalau bangsa-bangsa lain sudah masuk, nah itulah yang disebut sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Ini kan kita nggak ngerti maksudnya apa ya. Baru sesudah itu, dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Itulah rahasianya. Apakah realitasnya akan menempuh jalan seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi ada bukti dari kitab suci. Pekan depan kita lanjutkan. Terima kasih. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mengakhiri episode kita dengan ulasan bab 11 ayat 36. Sangat menarik bahwa firman Tuhan yang tidak pernah gagal dianalogikan seperti akar dan cabang. Akarnya Kristus, cabangnya bisa pelbagai pihak, pelbagai bangsa, pelbagai dunia. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita semakin berakar di dalam Kristus dan semakin mengalami firman Tuhan bekerja secara penuh dalam hidup kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan bimbingan, perlindungan, dan berkat-Nya kepada Anda sekalian, keluarga-keluarga Anda dan komunitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.